Halo semua, perkenalkan nama saya Wiwin Winarti dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi Teknik Informatika. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang jangka sorong dan micrometers group. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika 1 yang dibimbing oleh Bapak Aryuneldi, SPD MSI. Jangka sorong. Jangka sorong ditemukan oleh seorang matematikawan Prancis dan pejabat pemerintah. Pada tahun 1631, ia mempublikasikan penemuan hebatnya mengenai alat ukur panjang yang akurat, yaitu jangka sorong. Salah satu skala di jangka sorong adalah skala Vernier. Jadi, ia memberi nama Vernier untuk alat temuannya itu sesuai dengan namanya sendiri. Jangka sorong merupakan alat untuk mengukur panjang, diameter luar maupun diameter dalam suatu benda. Selain itu, bisa juga untuk mengukur kedalaman lubang atau bangun ruang, misalnya tabung. Jangka sorong lebih dipakai untuk mengukur benda yang ukurannya kecil dan nggak bisa diukur pakai penggaris. Jadi bisa dibilang tingkat ketelitian jangka sorong lebih tinggi dari penggaris. Tingkat ketelitian yang dimaksud adalah nilai skala terkecil yang bisa diukur. Nilai skala terkecil untuk jangka sorong adalah 0,01 cm atau 0,1 mm. Berbeda dengan penggaris 0,1 cm atau 1 mm. Hal itulah yang menjadi kelebihan jangka sorong. Selain itu, karena ukurannya yang pas dan mudah dibawa kemana-mana, jangka sorong menjadi alat ukur andalan para pekerja di bidang teknik. Selanjutnya, kita akan mengenal bagian-bagian jangka sorong. Jangka sorong terbagi menjadi dua bagian, yaitu rahang tetap dan rahang geser. Berbeda dengan penggaris, yang hanya memiliki satu skala pembacaan. Jangka sorong mempunyai dua skala. Skalanya terdiri dari skala utama dan skala Vernier, atau yang biasa dikenal dengan skala Nonius. Skala utama lebih panjang dan letaknya ada di rahang tetap. Kalau skala Nonius itu skala pendek yang ada di rahang geser. Yang pertama ada rahang dalam, terdiri dari rahang geser dan rahang tetap. Fungsinya untuk mengukur bagian dalam seperti diameter lubang atau celah. Yang kedua ada rahang luar, terdiri dari rahang geser dan rahang tetap. Fungsinya untuk mengukur bagian luar seperti diameter, lebar, atau panjang benda. Yang ketiga ada skru pengunci. Fungsinya untuk menahan rahang pada tempatnya agar objek bisa ditahan dan tidak terlepas dan skala tidak tergeser saat akan mengukur. Selanjutnya ada skala utama. Fungsinya untuk menyatakan hasil ukuran utama. Biasanya dinyatakan dalam satuan inci atau satuan sentimeter. Selanjutnya ada skala Nonius. Fungsinya untuk menambahkan tingkat akurasi ekstra pada pengukuran. Biasanya dinyatakan dalam satuan milimeter atau inci. Selanjutnya ada pengukur kedalaman. Fungsinya untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda. Selanjutnya, kita akan belajar cara membaca dan menghitung pengukuran jangka sorong. Di sini saya akan memberikan contoh soal. Di sini ada angka 2, ada angka 3. Itu biasa disebut dengan skala utama. Dan di bawah ada angka 0, 5, dan 10. Itu biasa disebut dengan skala Nonius. Sekedar informasi, untuk hasil pengukuran nanti didapat dengan menambahkan hasil pengukuran skala utama dengan skala Noniusnya. Pertama kita tentukan nilai untuk skala utama. Caranya, cari yang letak garisnya itu sebelum angka 0 skala Nonius. Jadi bisa kita pastikan di sini ada angka 2 dan angka 7. Jadi bisa dipastikan
untuk nilai skala utama itu 2,7 cm. Yang kedua, untuk menentukan nilai skala nonius ialah cari nilai skala nonius yang berimpit dengan skala utama. Jadi, cari yang kelihatan kayak bentuk garis lurus antara skala utama dengan skala noniusnya. Nah, bisa dipastikan di sini ada angka 6. Garis yang lurus dengan skala utama dan skala nonius. Karena tingkat ketelitian skala noniusnya adalah 0,01 cm, jadi diperoleh skala noniusnya adalah 6 kali 0,01 cm sama dengan 0,0 cm. Jadi bisa dipastikan untuk hasil nilai skala nonius ialah 0,06 cm. Selanjutnya kita akan menambahkan hasil skala utama dengan skala noniusnya. Karena skala utama itu 2,7 cm dan skala nonius 0,0 cm, maka hasilnya 2,76 cm. Selanjutnya ada alat ukur yang kedua, yaitu micrometer screw. Micrometer screw merupakan salah satu alat pengukuran yang biasa digunakan untuk mengukur bermacam benda berukuran sangat tipis. Alat ukur ini sering muncul dalam pelajaran fisika. Alat satu ini sangat membantu untuk mengukur benda yang membutuhkan tingkat ketelitian tinggi, mengingat tingkat ketelitian penggaris hanya mencapai 0,1 cm atau 1 mm. Selanjutnya kita akan mengenal bagian-bagian micrometer screw. Yang pertama ada poros tetap. Poros tetap merupakan bagian micrometer screw yang berfungsi untuk menahan benda yang sedang diukur. Benda yang akan diukur diletakkan di antara poros tetap dan poros geser. Yang kedua ada poros geser. Poros geser merupakan bagian micrometer screw yang berfungsi untuk penekan benda saat diukur. Sesuai dengan namanya, poros geser bisa digeser menyesuaikan dengan ukuran benda yang sedang diukur. Yang ketiga ada pengunci, merupakan bagian micrometer screw yang berfungsi untuk mengunci poros geser. Jika sudah dikunci, poros geser tidak akan bergerak, sehingga pengamat bisa melihat hasil pengukuran. Yang keempat ada skala utama. Nah, skala utama ini merupakan bagian yang sering kamu lihat saat menggunakan micrometer screw. Bagian ini berfungsi untuk menunjukkan ketebalan utama benda yang satuannya milimeter. Selanjutnya ada skala nonius. Skala nonius adalah skala tambahan atau skala putar. Skala nonius berfungsi sebagai skala penambah pada skala utama. Bagian ini adalah bagian yang tidak bisa kita temukan pada penggaris, mistar, atau meteran, karena nilainya yang sangat kecil. Selanjutnya ada pemutar silinder. Merupakan bagian micrometer screw yang berfungsi untuk memutar ke kiri atau ke kanan suatu poros geser. Selanjutnya ada silinder bergerigi. Berfungsi untuk memutar poros gerak saat ujung dari poros gerak telah dekat dengan benda yang diukur. Selanjutnya ada frame. Frame merupakan bagian micrometer screw yang berbentuk seperti huruf C. Frame terbuat dari logam yang cukup tebal dan kuat. Cara membaca dan menghitung pengukuran micrometer screw. Ketentuannya adalah membaca skala utama yang terletak di bagian atas garis horizontal, skalanya 1 mm. Yang kedua, membaca skala utama yang terletak di bagian bawah garis horizontal ditambah 0,1 mm atau 0,5 mm, tergantung dari banyaknya garis di bawah.
di antara dua garis atas. Yang ketiga, membaca skala Nonius, skala 0,01 mm. Di sini ada contoh soal. Di sini kita bisa lihat ada angka 0, 1, 2, 3, 4. Itu biasa kita sebut dengan skala utama. Dan di sini ada angka 25, 30, 35. Itu biasa disebut dengan skala Nonius. Sebenarnya untuk hasil pengukurannya itu sama dengan kayak hasil pengukurannya jangka sorong. Jadi ditambahkan skala utama ditambahkan dengan skala Nonius. Nah, yang pertama kita cari untuk nilai skala utama. Karena di sini yang paling ujung itu ada angka 4, maka bisa kita pastikan untuk nilai skala utamanya adalah 4. Dan untuk skala Nonius, itu kita cari angka yang garisnya lurus dengan skala utama. Yaitu di sini ada angka 30. Jadi bisa kita pastikan untuk skala Noniusnya adalah 30. Atau 0,30 mm. Nah, untuk mengetahui hasil ukurnya, kita tambahkan skala utama dengan skala Nonius. 4 mm ditambah 0,3 mm. Sama dengan 4,30 mm. Ya, cukup sekian penjelasan materi tentang jangka sorong dan mikrometer skrup dari saya. Jika ada kurang atau lebih, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, untuk kita semua yang sedang berproses dalam belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.